namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baru saja kami dipanggil Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau menanyakan progres tentang pertanian secara umum, mulai dari pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman. Kemudian standing crop kurang lebih 10-11 juta ton, hitungan estimasi kita. Kemudian beras di hotel, rumah, restoran itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen 1 kali jadi 2 kali dan 3 kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman. Kemudian peternakan, ada ayam, telur, harga telur turun. Harga ayam. Kami mengumpulkan peternak-peternak untuk ayam dan telur. Kami kumpulkan, kami diskusi, kemudian memberikan beberapa solusi. Yang pertama adalah kami langsung telepon kepala BGN, menyampaikan kalau bisa dalam 1 minggu biasanya konsumsi telur 1 kali bisa menjadi 3 kali termasuk ayam. Sehingga harga mulai merangkak naik. Dan itu kita sepakati semua. Kemudian hortikultura. Kita melakukan percepatan tanam bawang putih. Kemudian masuk perkebunan, kita hilirisasi. Kami bersama teman-teman semua, bersama BUMN Pangan, kita melakukan akselerasi hilirisasi dan tanam kakao, kopi, menteh, kelapa, dan tebu. Kami sudah lakukan bersama teman-teman di 2025, kita lanjutkan 2026 dan 2027. Total luasan untuk petani itu adalah 870.000 hektar, termasuk tanah Papua, seluruh kabupaten di Papua. Kemarin saudara-saudara kita datang, ada 200 gubernur, bupati, dan petani-petaninya datang beserta kepala dinas. Kami berikan bantuan di sana tahun ini 3,2 triliun, tahun lalu 2 triliun, totalnya 5,5 triliun lebih. Kami laporkan Bapak Presiden, beliau mengatakan ini lanjutkan bantuan ini. Ini bantuan langsung ke rakyat. Dan ini bantuan hibah, traktor, kemudian sawah, bahkan dari beberapa provinsi meminta cetak sawah ditambah. Termasuk Papua Barat dan lain-lain. Ini kita tambah. Kemudian selanjutnya hilirisasi kita kejar. Hilirisasi kelapa, pabriknya sudah terbangun di Maluku Utara 1, insya Allah tahun ini mudah-mudahan selesai 2. Kemudian di Morowali 1 dan Riau, Provinsi Riau, Indra Hilir. Nah, itulah laporan kami kepada Bapak Presiden.
Beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk, ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla. Kemudian hilirisasi dipercepat, dan insya Allah perkebunan, sektor perkebunan yang tadi 870.000 hektar itu untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk petani kita, itu hibah dan menciptakan lapangan kerja baru. Makasih. Ada pertanyaan? Nggak ada, cukup. Ini menarik. TBS, ini TBS kami atas arahan Bapak Presiden, kami ditelepon beliau, disampaikan Pak Mentan kenapa terjadi penurunan. Saya katakan kepada beliau ini anomali. Kami kumpulkan pelaku usaha seluruh Indonesia, mewakili kurang lebih 700-an berkumpul, kemudian total PKS itu ada 1.900. Nah, ini anomali. Harga CPO dunia naik, dolar menguat kurang lebih 10%, harga CPO naik, tetapi harga TBS turun. Ini tidak masuk akal. Sama dengan kejadiannya dengan minyak goreng. Nah, ini kami minta jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat. Ada petani plasma itu 15 juta, dengan seluruh keluarganya diperkirakan 30 juta. Kita harus, Bapak Presiden arahkan, berpihak pada petani plasma sawit. Dari 1.900 ada 274. 274 ini belum menaikkan, minggu lalu belum menaikkan, minggu lalu sekarang sudah menaikkan. Yang masih belum ada kurang lebih 100, kurang lebih 5-10%. 90% sudah kembali seperti semula, tetapi harapan kita ke depan insya Allah dengan DSI ini, satu pintu, itu bisa mengangkat kesejahteraan petani Indonesia dan menghindari ada kebocoran-kebocoran. Nah, itu arahan Bapak Presiden, tindak lanjuti. Alhamdulillah sekarang harga TBS sudah hampir normal, tinggal sedikit lagi. Tapi kami sampaikan yang 274 kami langsung pada hari itu juga kami mengirim surat ke Pak Kapolri bahwa ini harus ditindaklanjuti, dan langsung tembusan Kapolda di wilayah masing-masing dan Dirkrimsus ditindaklanjuti. Dengan surat itu tinggal 100 lebih yang belum menaikkan harga TBS. Tapi kami yakin 1 minggu ke depan itu sudah pulih kembali, dan insya Allah ke depan dengan satu pintu ini harga TBS ke depan lebih baik. Oke, kasih ya. Kita melakukan penanaman maraton karena dari pangan kita yang kita jaga betul itu ada 11. Sesuai Impres tahun 2020 nomor 125 kalau tidak salah. Nah, itu ada 12. Dari 12 itu ada 8 sudah swasembada dan ekspor. 3 yang belum. Yang pertama bawang putih, daging dengan kedelai. Dari total 3 ini ada kurang lebih 3,5 juta ton. Tetapi yang kita produksi adalah 68 juta ton. Kebutuhan 68 juta ton, produksi kita 73 juta ton. Artinya kalau kita bagi 3,5 juta ton dibagi 73 juta ton itu 4%, 5%. Sedangkan standar swasembada adalah sesuai FAO tahun 1999 itu bisa impor 10%. Artinya apa? Swasembada pangan, swasembada beras, bahkan surplus. Jadi itu kesimpulannya supaya dipahami apa itu swasembada. Tapi yang terpenting tahun 2025 tidak ada keluar izin impor beras medium. Dan Bulog, kapasitas Bulog hanya 3 juta ton. Tapi stok kita 5,2 juta ton. Artinya Bulog hari ini menyewa gudang 2,2 juta ton. Yang belum yakin silahkan ke gudang Bulog seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
Apa? Kedelai? Kenapa tuh? Dekat-dekat sini. Anda supaya ketemu juga. Oke. Jadi kami minta, ini Amerika, Iran dan Israel. Dampak ini pasti ada, tetapi dampak positifnya itu kita manfaatkan dengan baik. Contoh, ekspor kita naik. Terakhir kita peningkatan ekspor kita sektor pertanian 166 triliun. Impor kita turun 41 triliun karena kita tidak impor beras. Oke. Kemudian ada impor katakanlah kedelai kan. Nah, kedelai aku minta kepada pengusaha jangan mengambil keuntungan berlebihan. Kenapa? Anda tolong ada rasa empati, ada rasa peduli pada saudara-saudara kita karena selama ini impor kami tidak persulit. Tetapi kami janji mereka tetapi mereka baik. Kami janji kalau ada yang menaikkan semena-mena, aku pastikan izin impornya tidak keluar untuk tahun berikutnya. Dan itu kami yang tanggung jawab. Jadi kami ingin supaya tenang, pangan tersedia, dan satu lagi, beras bukan lagi penyumbang inflasi utama. Ini sudah 2 tahun berturut-turut. Ini disampaikan oleh 5 hal yang mau dilakukan beli berantas Prabowo dengan satu pintu. Satu, under invoice, transfer pricing, kemudian perubahan HS code, kode ekspor, keempat adalah penyelundupan, yang 5 rekayasa keuangan. Wow, ini ngeri semua ini ya. Nah, ini harus kita buka ke publik, karena publik Pak Prabowo nggak punya waktu untuk menjelaskan itu. Yang saya sangat sayangkan, kabinetnya nggak menjelaskan. Nggak ada yang menjelaskan itu ya. Menjelaskan, betul. Siapa tahu memang dia pelaku. Jadi dulu Pak Saidi Dudu di sini di podcast juga mengatakan ada 7.000 triliun yang di luar tidak masuk sistem. Kira-kira itu bagian dari ini nggak? Bagian dari ini semua. Bagian dari ini semua. Yang mau dikumpulin di ekspor satu pintu itu? Oke. Yang saya enggak, bukan. Ya itu lain itu. Ya, lain. Nah, gimana itu berarti? Ini kan yang 7.000 triliun perkiraan saya itu judi online. Judi online. Narkoba, penyelundupan. Nah, baru satu lah ini. Penyelundupan masuk sini. Baru satu ya? Baru satu. Narkoba enggak. Judi online itu. Kan berkira lihatlah. Bahwa tanda banyak dengan uang tidak masuk sistem, hampir semua yang ditangkap oleh penegak hukum itu kumpulan dolar dan emas di rumahnya. Artinya itu tidak masuk sistem kan? Tidak berputar. Coba waktu Sambo ditangkap berapa? Ya kan itu kan judi online. Nah itu berputar di luar sistem. Nah kalau yang saya melihat begini, Pak Prabowo ini saya tanda tanya, kenapa judi online belum keras? Ini belum keras dia. Oh itu belum ya? Yang judi online belum ya? Belum keras. Nanti pada gilirannya ada di situ. Saya berharap. Saya berharap masuk Pak Prabowo di situ. Itu. Nah, Pak Prabowo menurut saya untuk menghindari keresahan, ini kan masyarakat lagi susah sekali. Akhirnya masuk kepada pinjol kan. Benar. Pinjol udah mendekati 150 triliun. Itu bom meledak. Menurut saya Pak Prabowo harus mengendalikan. Pinjol ya Pak? Iya, harus mengawasi betul pinjol ini, jangan terlalu bebas. Berarti kalau bagian dari yang satu tadi yang sekarang sedang ditangani oleh Pak Prabowo ya, dengan ekspor satu pintu, underpricing sama under invoicing. Itu sebenarnya berapa sih Pak nilainya kalau Pak Saidi Dudu? Kalau Pak Prabowo waktu saya ketemu dia menyatakan itu selama 20 tahun 15.000 triliun. 15.000 triliun. Hanya under invoice. Under invoicing. Hanya under invoice. Nah, padahal ada 5 pelanggaran di situ. Nah, pengendalian ini ada 5 pelanggaran loh yang mau dikendalikan. Under invoice, transfer pricing. Transfer pricing. Transfer pricing itu contoh beginilah. Gimana itu Pak? Gampangnya Pak? Contohnya begini. Saya dapat info. Pabrik pulp di Indonesia yang terbesar itu punya anak perusahaan di Taiwan. Laporan ekspor ke Taiwan itu adalah serbuk kayu. Padahal yang diekspor adalah pulp. Artinya pajaknya turun kan? Oh iya, karena harganya lebih murah. Itu kan transfer price. Nah, terus di sana
sudah lain jenis. Bukan ini kode ekspor ini. Kodenya kode ekspor yang berubah. Ini kode ekspor. CPO yang diekspor dia menggunakan POME. POME itu limbah. Ini kan pengubahan kode ekspor. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga transfer pricing, ya harga 100 di sini laporkan di sana 50. 50 di sini padahal harga 100 itu apa namanya transfer pricing. Ini kalau under invoice ke negara ke perusahaan lain bebas tapi nah ini hampir Singapura semua. Yang ini tiga penyelundupan. Penyelundupan tuh diekspor 100 dia bilang 10. Yang ini adalah rekayasa keuangan. Karena semua itu maka dianggap keuntungannya hanya 3%. Padahal untuk mengurangi pajak. Jadi 5 hal yang mau dilakukan berantas Prabowo dengan satu pintu. Satu, under invoice, transfer pricing, kemudian perubahan HS code, kode ekspor, keempat adalah penyelundupan, yang 5 rekayasa keuangan. Wow, ini ngeri semua ini ya. Nah, ini harus kita buka ke publik. Karena publik Pak Prabowo nggak punya waktu untuk menjelaskan itu. Yang saya sangat sayangkan, kabinetnya nggak menjelaskan. Nggak ada yang menjelaskan itu ya. Menjelaskan, betul. Siapa tahu memang dia pelaku. Wah, ini serem ini kata kunci. Karena begini, pada saat ini saya dapat info ada 2 menteri yang menolak ini diberlakukan. Oke. Makanya kemarin kan hampir diundur kan. Iya. Dan saya tahu itu menteri itu memang dia pelaku selama ini. Pelaku selama ini. Iya. Berarti selama ini Pak Prabowo katanya mendapat laporan justru dari tempat negara yang mengimpor barang dari kita. Iya. Dari luar. Bahwa itu kok catatannya segini gitu. India, Amerika gitu ya. Waktu saya ketemu dia menyatakan, saya kan tanya, Pak, datanya dari mana Bapak dapat? Ya ini setelah saya presiden baru bisa dapat. Saya sudah menduga dari dulu, tapi setelah presiden saya dapat datanya. Nah itu mungkin alasan Pak Prabowo keliling-keliling. Enggak juga. Negara Itu lain ya. Dan Pak Prabowo punya nama. Nama semua orang pelakunya itu, namanya, dan disebutkan namanya saya. Dia tahu semua namanya, pelakunya siapa, berapa jumlah yang dilakukan itu punya. Jadi ya udahlah. Saya pikir orang-orang ini udahlah bertobatlah demi negara ini. Nah, satu lagi nih Bang. Satu lagi orang mengkritik. Kalau misalnya ada badan yang mengatur ekspor satu pintu, seberapa besar orang ini atau badan ini bisa dipercaya? Ini pertanyaan lagi nih. Karena ini ngomongin terkait dengan BGN ya. Yang satu kamar tadi ternyata ada di situ busuknya gitu. Kan yang saya katakan, problem besar Prabowo mengangkat orang kan karena variabelnya tunggal, loyalitas. Itu yang harus diubah sekarang. Utamakan integritas. Kan selalu Prabowo menyatakan, saya punya nasionalisme, saya punya patriotisme, saya punya integritas. Kenapa Bapak mengangkat orang hanya faktor loyalitas? Atau faktor penjilat? Kan dua hanya yang penjilat, walaupun habis memaki-maki, ya kan? Cobalah, saya biasa juga. Teman kita Hasan Nasbi, kan maki-makinya kepada Pak Prabowo kurang apa? Tapi balik menjilat, maka berkantorlah di istana. Nah, kalau Pak Prabowo menimbulkan kepercayaan, maka gunakan dulu 3 kriteria ini. 1, integritas. 2, nasionalisme. 3, patriotisme. Orang yang punya pekaritas ini pasti loyal terhadap program yang bagus. Tapi tidak akan menjadi penjilat. Karena dia akan menyatakan A bilang A, B bilang B. Integritas ya? Integritas. Itu nomor 1 ya? Nomor 1. Patriotisme, nasionalisme. Karena ini juga penting. Meritokrasi gimana Bang? Nah, meritokrasi perlu. Tapi itu kalau udah pakai ini, pasti meritokrasi. Karena nggak mungkin orang uju-uju. Iya kan? Pasti meritokrasi terjadi. Kalau udah menyatakan integritas, kompetensi, itulah. Nah, kalau Pak Presiden mengangkat orang-orang seperti itu, maka publik akan percaya. Publik akan percaya. Nah, sekarang kalau belum ketemukan orang seperti itu, maka juga jangan berikan kewenangan terlalu besar terhadap satu pintu ini. Karena saya pikir hanya mengatakan kerjamu hanya mencatat.
Oke. Said Didu mau ngekspor kemana, barangnya apa, jumlahnya berapa, Iya. harganya berapa. Itu aja tugasmu. Dan laporkan tiap hari. Kalau udah oke semua, oke, go. Itu aja. Jangan ikut dijual kemana. Nanti ikut main juga Tidak nanti. boleh Anda menentukan Anda menjual kemana. Terserah. Iya. Kalau barangnya Said Didu mau dijual kemana, terserah Said Didu mau jual kemana. Iya. Iya. Harga tidak boleh jauh terlalu rendah dari harga internasional. Iya. Karena hampir semua komoditas yang mau dikontrol ini, harganya bisa kita cek setiap saat. Iya. Harga CPO kan tiap hari kita bisa Iya. tahu. Betul. Harga Internasional ya. harga internasional. Iya. Jadi tidak ada masalah tentang harga. Tapi jangan ikut cawe-cawe. Siapa tahu ikut cawe-cawe juga. Pakai kapal si A, Oh iya. ya kan pakai bank si B, harus jual kemana? Itu nggak boleh. Oke. Itu nggak boleh. Tugasmu hanya mencatat agar tidak terjadi penyimpangan, agar ekspor yang terjadi memang harga yang wajar, Iya. jumlah yang pasti tidak dirugikan, dan uangnya masuk ke Indonesia. Kan itu aja. Iya. Iya. Dan itu langsung dikontrol presiden. Nah, tidak perlu. Kan Tidak saya perlu. begini. Kita punya udah lama puluhan tahun namanya kantor pemasaran bersama CPO. Oh. Oke. Dan itu kan udah berlangsung, tidak ada kejadian apapun. Selalu semua PTP menjual di situ. Iya. Lelangnya tiap hari. Iya. Nggak ada masalah. Dan tidak mencampuri mau dijual kemana. Iya, iya, iya. Tidak mencampuri. Nah, tapi kalau Anda belum mengangkat orang yang saya katakan punya kompetensi, integritas, nasional, patriotisme, itu di situ, maka jangan terlalu berikan kewenangan. Tapi memang harus dilarang, jangan dia berubah menjadi pedagang. Oh. Perantara, Iya. jangan. Dia hanya tukang catat. Menjaga. Iya, iya, benar-benar. Karena potensinya banyak ya untuk kecolongan lagi kalau dia sampai Ya itu banyak kan begini, itu sampai orang ke itu semua lini. tahan tekanan. Iya. Dan mafia kan jago. Betul. Oh, iya. Ya, itu dia. Karena udah puluhan tahun Jadi kan menguasai kita di situ. Udahlah. Kayak yang lama sekali itu kan kasus tentang impor minyak yang dikoordinir oleh Reza Khalid puluhan tahun Iya. kan. Iya. Kan saya paham betul bagaimana permainan di situ. Iya, iya. Dan mohon maaf aja. Itu bisa diubah lewat aturan DPR, undang-undang, mereka bisa ubah. Jadi Ya. menurut saya Pak Presiden ini mengeluarkan itu karena ini memang ikutan mereka. Ikutan. Itu saya kasih contoh ya. Kasus dulu saya pernah diusir membahas tentang mekanisme impor BBM. Oke. Saya ikut membahas. Saya maunya harga BBM yang beli Indonesia adalah memilih spot pasar dunia yang paling murah. Oke. Iya. Termasuk dimasukkan undang-undang bahwa harga tuh MOS plus alpha. MOS itu harga rata-rata Singapura. Iya. Iya. Ditambah alpha. Iya. Jadi berapapun harga Singapura kita beli. Iya. Nah yang mengatur harga Singapura Reza Khalid. Nah saya sampai jam 11 malam Iya. datang tuh Menko mengusir saya. Saya minta Said Didu keluar. Ini pemerintah punya sikap begini. Bayangkan. Gitu ya. Bayangkan itu. Jadi udahlah, saya kan paham betul kelakuan-kelakuan mereka. Jadi nggak usahlah teriak-teriak bersih. Udahlah, kayak aku tahu lah. Tapi orang-orang yang berani kayak abang ini kan jarang, Bang. Iya. Gimana nyarinya yang tadi kriteria untuk posisi yang sangat... Tanggal 1 Juni itu adalah sebuah momentum awal bagi Rumah Sakit Undana dalam hal membuktikan bagaimana kualitas layanan yang bisa diberikan oleh Rumah Sakit Undana ini. Karena seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, saat ini di Kota Kupang itu sudah ada 14 rumah sakit yang bekerja sama dengan kami sebetulnya. Dengan kehadiran Rumah Sakit Undana pada tanggal 1 Juni 2026 kemarin, itu adalah sebuah pembuktian yang nantinya kami harapkan bisa dibuktikan, sehingga nantinya kualitas layanan yang akan diberikan kepada peserta JKN, terutama yang ada di Kota Kupang ataupun sekitar Kota Kupang, itu benar-benar bisa dilayani dengan baik. Karena memang kami berharap seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor, bahwa kualitas layanan itu sebuah utama yang akan diberikan oleh Rumah Sakit Undana ini. Sebetulnya itu yang kami harapkan juga bisa diberikan oleh seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan kami.
sehingga nantinya kita bisa memberikan sebuah layanan yang baik. Peserta datang dengan kondisi sakit, pulang sudah sembuh, sehat, dan puas sebetulnya. Karena yang kami harapkan itu, kepuasan seorang peserta pada saat mengakses layanan ke rumah sakit itu adalah sebuah poin penting yang nantinya bisa diberikan oleh seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami. Sehingga semua layanan itu benar-benar bisa paripurna, masyarakat merasakan manfaatnya untuk dapat bergabung sebagai peserta jaminan kesehatan, dan juga seluruh fasilitas kesehatan pun salah satunya adalah Rumah Sakit Undana bisa memberikan kontribusi yang luar biasa dalam hal untuk memberikan layanan kepada peserta kita. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan mendengarkan sambutan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dilanjutkan grand opening layanan BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Undana ditandai dengan pemukulan gong. Yang terhormat Ijen Pol Purnawirawan Dr. Andes Joni Asadoma M. Hum, disilahkan kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Wakil Gubernur. Terima kasih. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan saya muliakan, saya tidak sebut lagi satu persatu karena semuanya sudah disebutkan tadi. Saya langsung saja. Saya juga sambutan ini ada 10 halaman. Kalau saya baca ini juga setengah jamin juga Pak Fred. Ya kan, jadi ya saya singkat-singkat saja. Nah, tapi sebelumnya saya mau, kalau tadi sampaikan pantun ya, maka saya tidak mau ikut-ikutan pantun. Saya mau memberikan satu joke lah, joke. Tapi joke ini memang hanya orang-orang yang konsentrasi dan IQ tinggi yang bisa ketawa, gitu. Jadi kalau tidak ketawa berarti IQ-nya rendah ini. Iya. Jadi ada percakapan suami istri. Istrinya tanya kepada suaminya. Dia bilang, "Papa, kalau mama mati nanti papa mau kawin lagi kok?" Papa bilang, "Wih, besok mau kawin leh. Beta biar begini sah." Mama tanya, "Kok kenapa begitu?" Papa bilang, "Beta sudah membuat kesalahan yang sama 2 kali." Ya kan? Terus Papa tanya balik ke Mama, "Kalau Papa mati, Mama mau kawin lagi kok?" Mama bilang, "Pasti, beta kawin lagi." Kok kenapa begitu, Sonia Setia? "Karena beta suka kehilangan kebahagiaan selama ini. Jadi beta mau cari kebahagiaan baru," katanya begitu. Wah, ini memang IQ tinggi semua yang dengar ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama wakil pemerintah tentu kami sangat senang ya acara hari ini, di mana Rumah Sakit Undana ini akan menjadi bagian daripada BPJS yang akan memberikan pelayanan BPJS kepada masyarakat. Tadi sudah diceritakan dari awal bagaimana perjuangan mulai dari pembangunan rumah sakit yang diprakarsai oleh Prof. Fred Benu. Saya ingat sekali waktu itu setelah dibangun COVID ya, saya sama Pak Victor Gubernur datang memeriksa semua fasilitas yang ada yang disiapkan untuk penanganan pasien COVID ya. Sarana waktu itu belum lengkap, tapi tetap jalan begitu. Kemudian belum tuntas, dilanjutkan lagi oleh Prof. Sanam ya. Kemudian dengan perjuangan keras, dengan kerja keras dari direktur dan seluruh jajaran, akhirnya baru bisa terrealisir di zamannya Prof. Jeffrey ya, di mana
hari ini kita akan meresmikan ya, rumah sakit umum